Bab 1 yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Poin A yaitu latar belakang pendidikan kewarganegaraan yang membahas tentang perubahan pendidikan ke masa depan dan faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. Kemudian ada poin B, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya membahas tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, fungsi dan capaian pembelajaran, visi dan misi pendidikan, kompetensi pendidikan, dan metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Poin C, landasan pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya membahas tentang landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan historis. Lalu ada poin D, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan, yang di dalamnya membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, bab 2 yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Poin A yaitu proses berbangsa dan bernegara. Di dalamnya membahas tentang asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul istilah Indonesia. Lalu poin B, identitas nasional. Di dalamnya membahas tentang pengertian identitas nasional, unsur identitas nasional, dan faktor pembentukan identitas nasional, serta identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Lalu poin C, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Di dalamnya membahas tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa dan negara, dasar negara Republik Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, serta falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian poin D, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Di dalamnya membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik, serta sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Poin A, pengertian ideologi. Poin B, makna ideologi. Di dalamnya membahas tentang menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Lalu poin yang kedua, mencapai tujuan melalui berbagai realisasi pembangunan. Lalu poin C, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Di dalamnya membahas tentang ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, konservatif, sosialisme, komunisme, dan fasisme. Lalu, poin D, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi. Di dalamnya membahas tentang pokok perkara, pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, perbedaan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4 yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Poin A, memahami negara. Di dalamnya membahas tentang pengertian negara dan unsur negara, serta hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Poin B, memahami konstitusi. Di dalamnya membahas pengertian konstitusi, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Kemudian poin C, yaitu memahami warga negara Indonesia. Di dalamnya membahas pengertian warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kemudian bab 5, yaitu memahami negara hukum, HAM, dan demokrasi. Poin A yaitu memahami negara hukum Indonesia. Di dalamnya membahas tentang pengertian dan ciri negara hukum, serta makna Indonesia sebagai negara hukum. Kemudian ada poin B, yaitu memahami HAM yang di dalamnya
membahas tentang sejarah perkembangan HAM, istilah dan pengertian HAM, macam-macam HAM, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lalu ada poin C, yaitu memahami demokrasi Pancasila. Di dalamnya membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip demokrasi Pancasila, dan korelasi demokrasi dengan negara hukum. Kemudian bab 6, yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Poin A, pengertian wawasan Nusantara yang membahas tentang faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. Lalu poin B, landasan hakikat dan asas wawasan Nusantara. Di dalamnya membahas tentang landasan wawasan Nusantara dan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Poin C, yaitu membahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Lalu poin D, faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang dibahas di dalamnya yaitu wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik, dan geostrategis, serta perkembangan wilayah Indonesia. Poin E, unsur dasar wawasan Nusantara. Di dalamnya membahas tentang unsur wadah wawasan Nusantara, isi wawasan Nusantara, tata laku wawasan Nusantara. Lalu ada poin F, yaitu implementasi wawasan Nusantara, yang membahas tentang 1. Sebagai pancaran filsafat Pancasila, 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, 3. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Kemudian ada bab 7, yaitu memahami ketahanan nasional dan integritas. Poin A, ketahanan nasional membahas tentang pengertian ketahanan nasional, unsur, landasan ketahanan nasional, asas ketahanan nasional, sifat, dan pendekatan aspek data dalam mewujudkan ketahanan nasional. Poin B, yaitu pengaruh ketahanan nasional. Yang dibahas di dalamnya yaitu pengaruh HAM, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, dan pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Lalu poin C, yaitu integritas nasional. Di dalamnya membahas tentang integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, kemudian strategis integritas nasional Indonesia. Kesimpulannya, buku pendidikan kewarganegaraan ini menjelaskan tentang kewarganegaraan yang pembahasan utamanya dibuka dengan orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Lalu, dibahas mengenai materi identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Buku ini juga dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi di sejumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau materi dalam perkuliahan maupun yang akan diajarkan di jenjang SMA. Buku ini juga dapat dibaca dengan tujuan untuk menambah wawasan. Demikian resum buku ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.